Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 6 SD Negeri Puren. Nah, anak-anak, langsung saja Bapak akan mulai pembahasan tugas kalian tentang matematika perkalian dan pembagian bilangan bulat tadi, dan nanti akan dilanjutkan ke operasi hitung campuran. Nah, langsung saja silakan dicermati video ini. Untuk soal yang pertama, anak-anak, kemarin Bapak berikan 5 soal ya. Untuk poin pertama ada 10 poin untuk nomor 1 A sampai C, dan nanti untuk soal-soal pemecahan masalah di nomor 2 sampai nomor 5. Oke, langsung di nomor 1 itu ada soal nomor 1A. 1A. Di situ ada 45. Sekalian nanti akan Bapak bagikan tips-tips untuk perkalian bilangan bulat. 250. Nah, soal 1A yaitu ada negatif 45 dikali 250. Tips yang pertama, apabila ada bilangan angka 0, 250 ada angka belakangnya 0, itu disimpan dulu saja. Nah, kuncinya anak-anak untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat itu di sini. Apabila yang dikalikan adalah bilangan positif dikalikan positif, itu nanti akan menghasilkan bilangan positif. Bapak ulangi, apabila bilangan positif dikalikan bilangan positif, itu nanti akan menghasilkan bilangan yang bernilai positif juga. Paham? Oke. Yang kedua, apabila bilangan negatif dikalikan bilangan positif, itu nanti akan menghasilkan bilangan yang negatif. Bapak ulangi, bilangan negatif dikalikan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Ini kuncinya. Lalu, apabila yang ketiga, bilangan positif dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif pula. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif pula. Yang terakhir, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, malah akan menghasilkan bilangan yang positif. Perhatikan baik-baik anak-anak. Bapak berikan contoh penegasan di sini. Perhatikan, jika dua bilangan bernilai sama, apakah positif dikalikan positif atau bernilai negatif dikalikan negatif, itu nanti pasti akan menghasilkan bilangan yang positif. Kuncinya harus sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif akan menghasilkan bilangan yang positif. Bapak ulangi, dua bilangan yang bernilai sama, baik itu positif dikali positif atau negatif dikalikan negatif, akan menghasilkan bilangan bernilai positif. Perhatikan. Oke. Yang kedua kuncinya adalah apabila dua bilangan yang dikalikan bernilai berbeda, negatif dikalikan positif atau positif dikalikan bilangan yang negatif, lihat berbeda. Di sini bilangan yang pertama negatif, bilangan yang kedua positif. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Ini kan bernilai bilangan yang berbeda, positif dan negatif berbeda. Nanti entah posisinya apapun, baik posisi depan positif atau negatif, belakang positif atau negatif, yang penting berbeda, itu nanti akan menghasilkan bilangan yang bernilai negatif. Kuncinya di situ. Kalau sama, akan menghasilkan bilangan positif. Kalau beda, akan menghasilkan negatif. Oke, kita geser. Nah, untuk soal nomor 1, negatif 45 dikalikan 250, kita cek. Bilangan tersebut yang pertama adalah 45 bernilai negatif, sedangkan 250 bernilai positif. Negatif, positif, sama atau beda?
Ya, berbeda ya. Yang satu bernilai negatif, yang kedua bernilai positif. Karena berbeda, nanti akan pasti menghasilkan bilangan yang negatif. Negatif, titik-titik. Kita cari nanti. Oke, bisa dipahami? Ya, pokoknya kalau di sini berbeda nilai artinya negatif dengan positif atau positif dengan negatif, pokoknya berbeda, nanti pasti hasilnya adalah negatif. Oke? Tinggal 45 negatif 45 dikali 250. Nah, setelah seperti ini kita gunakan cara bersusun saja. Oke. Abaikan, berarti langsung saja 45 karena kita sudah tentukan di sini negatif hasilnya. 45 dikalikan 25. Kenapa? Nolnya, pengali nolnya kita simpan di sini langsung. 250 kita langsung turunkan. Jadi perkalian 0 tidak usah diikutkan. Nolnya ikut turunkan di paling belakang. 5 kali 5 25, tulis 5, simpan 2. 4 kali 5 20 tambah 2 berarti 22. 45. 5 kali 2 10, tulis 0, simpan 1. Jangan lupa dicoret supaya tidak membingungkan. 4 kali 2 8 ditambah 1 adalah 9. Kita tinggal jumlah berapa? 0 turun 5. Oke, turun 2, turun 11. 11.250. Hasilnya adalah negatif 11.250. Oke, bisa ya? Nomor 2, maaf 1B adalah negatif 22 dikali dalam kurung negatif 281. Ya, perhatikan. Muatannya sama atau berbeda? Bilangan pertama 22 negatif muatannya. Bilangan yang kedua 281 juga negatif. Berarti sama. Berarti nanti hasilnya pasti positif. Seperti itu. Pasti bilangan positif. Tinggal kita kalikan 22 dengan 281. Tips yang kedua, apabila pengali seperti ini, bilangan yang dikalikan itu pengali untuk bilangan pengali tolong pakai yang jumlah angkanya paling sedikit. Jadi kalau seperti ini menulisnya adalah 281 dikalikan 22. Nah, seperti ini lebih enak daripada 22 dikalikan 281. Karena apa? Nanti susunannya lebih ringkas. Oke? 1 kali 2 8 kali 2 16, berarti ditulis 6, simpan 1, pintar. 2 kali 2 4 tambah 1, simpanannya berarti 5. Oke, 562. 2 juga sama, berarti nanti hasilnya yang kedua juga 562. Kita tulis di bawahnya 2, depannya 6, depannya 5. Ini tidak perlu Pak Tua jelaskan lagi, karena di kelas sebelumnya kalian pasti lebih paham. Oke, turun 2. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 6, 11. Tulis 1, simpan 1. 1 tambah 5, 6. Oke, berarti jawabannya 6.182. Positif, harusnya tanda bilangan positif ini tidak usah ditulis, langsung cukup 6182. Selesai. Ini juga selesai. Bagaimana? Gampang? Oke. Karena sudah bisa di situ, oke, kita lanjutkan saja ke yang nomor G. Silahkan nanti untuk yang lainnya berarti kalian bisa. G, kita coba soal yang G. Ada, maaf, kita pindah sini. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan campuran, maaf, operasi hitung campuran. Soal G itu ada bilangan 27 dibagi dalam kurung negatif 9 tutup kurung ditambah 6 dikali dalam kurung negatif 5. Ya. Ada operasi pembagian, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Nah, operasi hitung yang berbeda tingkat seperti ini, ingat. Oke, ini sudah ya kunci yang pertama. Ingat yang kedua. Perkalian dengan pembagian itu sama kuat atau satu tingkat.
Oke, sama kuat. Berarti nanti harus didahulukan pengerjaannya. Kecuali ada tanda kurung. Sama kuat. Sedangkan penjumlahan dengan pengurangan itu juga sama kuat. Tapi posisi perkalian dan pembagian itu berada lebih kuat atau di atas penjumlahan dan pengurangan. Artinya apabila nanti ada 4 operasi hitung ini nanti keluar dalam satu soal yang bersamaan, kalau tidak ada tanda kurung berarti yang didulukan adalah perkalian atau pembagian. Oke, kita cek soal yang Q. 27 dibagi negatif 9 ditambah 6 dikali negatif 5. Artinya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah ini, kita beri tanda kurung ya. 27 dibagi negatif 9. Oke, baru setelah itu ada perkalian. Baru setelah itu nanti hasilnya baru kita jumlahkan yang paling terakhir. Kenapa? Posisi penjumlahan dan pengurangan itu di bawah atau lebih lemah daripada perkalian dan pembagian. Oke, kita cek. Kita kerjakan. Yang pertama, tanda kurung kita ini tadi. Ya, ini. 27 dibagi negatif 9. Kunci kembali ke sini. Set. 27 positif. 9 negatif. Berarti berbeda. Nanti pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Positif 27. Ini 27. Dibagi negatif. Hasilnya adalah negatif. Nah, di sini perkalian dan pembagian sama ya, berlaku. Kunci di sini berlaku juga untuk pembagian, perkalian dan pembagian. Oke. Berarti tinggal 27 dibagi 9. Berapa? Ya, 27 dibagi 9 adalah 3. Karena di sini positif dan negatif, berarti berbeda, berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 3. Oke? Yang kedua, 6 positif, 5 negatif dikali. Berbeda, berarti hasilnya adalah negatif. Oke, negatif. Tulis saja simbolnya dulu negatif. Tinggal 6 dikali 5, berapa? 30. Nah, kalau sudah, berikan tanda kurung hasilnya tadi. Tinggal operasi yang terakhir adalah penjumlahan. Dijumlahkan. Nanti tinggal negatif 3 ditambah negatif 10. Ingat-ingat kemarin adalah negatif adalah kita simbolkan sebagai lubang. Lubangnya 3 bertambah lubang 30. Berarti lubangnya akan semakin banyak atau semakin sedikit? Lubang 3 bertambah lubang 30. Berarti lubangnya akan semakin banyak. Iya, lubangnya akan semakin banyak. 3 tambah 30 berarti jawabannya adalah 33 negatif. Cek, itu soal Q. Pembahasan tidak akan banyak ini nanti, cuma beberapa saja. Tujuannya supaya kalian lebih kuat pemahamannya dengan bantuan video ini, supaya anak-anak kelas 6 supaya lebih mantap lagi. Kalau tadi ada sedikit bimbang-bimbang, sekarang dengan menyaksikan video ini, tolong kebimbangan tersebut, harapan Pak Toha adalah hilang dan kalian bisa lebih mantap lagi ketika mengerjakan. Oke, satu lagi contoh untuk kita ambil nomor terakhir, pembahasannya C. Ada bilangan 420 dibagi dalam kurung negatif 7. Oke. Ditambah 70 dikurangi 30 dikali dalam kurung negatif 8 ditambah 15. Oke anak-anak, ada berapa operasi kita hitung sekarang? 1 pembagian, 2 penjumlahan, 3 pengurangan, 4 perkalian, 5 penjumlahan. Ada 5 operasi hitung. 5 operasi hitung, patokan kita, acuan kita adalah ini. Ya, acuan pertama, acuan yang kedua. Nah, kalau kalian sudah matang di sini, nih. Kalian sudah matang konsep ini, tidak ada masalah dengan bentuk soal seperti apapun, kalian pasti bisa, insya Allah. Oke, yang pertama, berarti yang kita harus dulukan adalah kita cari tanda operasi perkalian atau pembagian. Kita berikan tanda kurung supaya kita bisa tahu mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembagian.
Ada 420 dibagi negatif 7. Kita berikan tanda dulu yang besar supaya berbeda dengan tanda kurung yang lainnya. Ini yang pertama kita kerjakan. Oke, yang kedua. Kita cari, oh ini ada perkalian, berarti yang dikurung lagi di sini. 30 dikali, iya. Oke. Ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, action sekarang di sini. 420 dibagi negatif 7. Positif dibagi negatif. Berbeda nilai bilangannya. Berarti nanti hasilnya akan menjadi bilangan negatif. 420 dibagi negatif 7. Tingkatkan kemampuan hitungnya, pembagiannya yang cepat. Oke, jawabannya adalah iya, betul, 60. Oke, 60. Kita turunkan tandanya, ini adalah plus. Turunkan lagi 70. Turunkan lagi tanda kurang. Hasil dari 30 dikali negatif 8. 30 positif, negatif 8 berarti negatif. Positif, negatif, berbeda. Berarti nanti akan menghasilkan bilangan yang negatif juga. Oke? Ya, kita beri tanda kurung untuk memisahkan. Negatif ya, positif dikalikan negatif. Hasilnya berbeda, maaf, bilangannya berbeda nilai, berarti hasilnya juga negatif. Oke, berapa hasilnya? Cepat. 30 dikalikan 8, ya 240. Kita turunkan tanda plus 15. Ya, kita hitung. Sudah? Kita cek tanda perkalian dan pembagian sudah tidak ada, berarti ini tinggal satu tingkat. Satu tingkat atau kedudukannya sama kuat. Karena sama kuat, kita kerjakan dari sebelah kiri. Oke, ini dulu. Kita pisah-pisah lagi. Negatif 60 ditambah 70. Hasilnya, diingat-ingat konsep lubang dan isi kemarin. Ada lubangnya 60, ditambahkan isi 70. Berarti nanti yang tersisa isinya atau lubangnya? Ya, isinya. Pasti ya, karena lebih banyak isinya. Oke, jawabannya adalah, langsung saja agak cepat. 10 dikurangi lubang 240, berarti di sini ada tanda negatif ganda menjadi tanda positif. 240 ditambah 15. Hasilnya tinggal berapa? 10 tambah 240, 250 ditambah 15 berarti 265. Selesai. Oke, ini untuk poin kita pembahasan di nomor 1. Kita ambil 4 nomor dari A sampai C. Kita ambil untuk pembahasan di poin A, poin B, poin Q, dan poin C. Silakan bagi teman-teman untuk mempelajari lagi. Oke, kita selesai ya, ini cukup. Oke, kita cukupkan. Kita langsung ke soal pemecahan masalah. Di situ ada nomor 2 sampai nomor 5. Kita akan bahas satu persatu. Nomor 2. Kita baca bareng di sini ya. Bentar. Ya. Soalnya adalah Gino dan Ibel bersama-sama menyelam. Ingat, menyelam berarti ada di dalam kedalaman. Nah, di bawah permukaan air. Berarti karena di bawah permukaan air nanti akan bilangannya bernilai positif atau negatif. Di dalam permukaan air, kedalaman bukan ketinggian. Kalau kedalaman berarti nilainya adalah negatif. Benar. Menyelam berarti nanti pasti hasilnya adalah negatif. Nah, Gino menyelam dengan kecepatan 5 meter per menit di sini. 5 meter per menit. Artinya dalam 1 menit dia bisa menyelam kedalaman 5 meter. 1 menit nyemplung masuk ke air, dalam 1 menit dia bisa mencapai kedalaman 5 meter. Itu kalau Gino. Kita di sini, ini kecepatan dari Gino. Oke, kita tulis ya di sini Gino. 5 meter per menit. Nah, kita bayangkan aja. Dalam 1 menit berarti Gino
mencapai kedalaman 5 meter. Maaf, kedalamannya di sini. Nah, berarti kalau 2 menit, ya berarti 2 dikalikan 5 meter. Kalau 3 menit, 3 dikalikan 5 meter. Tinggal mengalihkan. Artinya, soal nomor 2 di sini adalah operasi hitung perkalian. Oke? Kedalaman. Maka dari itu di sini harus diberikan tanda negatif. Kedalaman ya, bukan ketinggian. Diingat-ingat. Kalau ketinggian nilainya positif, tapi kalau kedalaman nilai bilangannya adalah nilai negatif. Oke? Kino negatif 5 meter karena di sini kedalaman ya. Tolong diingat-ingat lagi kedalaman 5 meter per menit. Nah, dalam waktu apa? Di sini kita baca lagi. Oke, belum. Ibel menyelam dengan kecepatan 4 meter. Ibel 4 meter per menit. Berarti lebih cepat siapa menyelamnya? Lebih cepat Kino. Kenapa? Kecepatannya lebih besar daripada Ibel. Berarti nanti kita bayangkan, kita logika dulu. Artinya, nanti siapa yang lebih dalam menyelamnya? Kino atau Ibel? Iya, betul. Kino lebih dalam menyelamnya karena apa? Kecepatan menyelamnya adalah 5 meter per menit. Maaf, di sini belum ada tanda negatif. Kenapa di sini tadi ada tanda negatif? Karena menyelam di kedalaman, artinya di bawah permukaan air, ya. Berarti di sini perlu diberikan tanda negatif. Oke, paham sampai di sini? Ya, kita lanjutkan. Keduanya menyelam dengan waktu yang sama. Oke, waktunya sama, yaitu 12 menit. Oke, berarti kalau di sini kecepatannya per menit 5 meter, berarti tinggal kita perkalian. Artinya, negatif 5 dalam waktu berapa tadi? Dikalikan 12 menit. Oke, ketemu di sini, sudah selesai. Berapa? Ingat, ya, kunci tadi jangan sampai lupa. Ya, kita tampilkan lagi. Ini konsep yang harus kalian benar-benar pahami. 5 bilangannya negatif, 12 bilangannya positif. Nah, artinya di sini ada 2 bilangan yang berbeda nilai, negatif, positif, berbeda. Berarti nanti hasilnya pasti negatif. 12 dikali 5 jawabannya adalah 60 meter. Apa artinya 60? Negatif 60 meter. Kedalaman 60 meter. Kedalaman 60 meter. Oke? Ya. Sekarang Kino sudah, kita ke Ibel. Ibel kecepatannya adalah 4 meter per menit. Selama 12 menit, artinya harus dikalikan. Negatif 4 dikali 12. Berapa anak-anak? Langsung saja, positif atau negatif? Pasti, berbeda, negatif. Mantap saja. Negatif, positif, berbeda, negatif. 4 kali 12, 48 meter. Artinya apa negatif di sini? Kedalaman 48 meter. Dan di sini perhitungan kita sudah selesai. Nah, tinggal kita kembali ke soal apa yang ditanyakan. Pada kedalaman berapa Kino dan Ibel berada? Oke, terjawab. Kino di kedalaman 60 meter. Ibel di kedalaman 48 meter. Tentukan jarak siapa yang paling jauh dari permukaan air laut. Nah, siapa yang paling jauh? Iya, jawabannya adalah Kino yang paling jauh dari mana? Permukaan air laut. Dari permukaan air laut. Oke, selesai di nomor 2. Silahkan nanti video ini diputar berulang-ulang supaya kalian paham tentang perkalian, pembagian, bilangan bulat, khususnya untuk pemecahan masalah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3.
Kedalaman Danau O'Higgins San Martin yang terletak di Argentina. Wah, ini kita dibawa jauh jalan-jalan ke Argentina. Bagi kalian yang belum pernah jalan-jalan ke Argentina, minimal kita sudah tahulah O'Higgins, danaunya ada di Argentina. Ya. Kedalaman Danau O'Higgins San Martin yang terletak di Argentina adalah 833 meter. Maaf anak-anak. 834 meter kedalamannya, berarti kita nomor 3 ya. Oke, Danau O'Higgins kedalamannya adalah 834 meter. Oke, karena kedalaman jangan lupa berikan tanda negatif. Ya, negatif 834 meter. Oke. Jadi, kalau ada soal pemecahan masalah, ada masalah di matematika, satu kalimat itu kalian baca berhenti. Pahami maksudnya apa. Di sini tadi kan kita baca satu kalimat penuh. Kedalaman Danau O'Higgins San Martin terletak di Argentina adalah 834 meter. Berhenti. Maksudnya adalah Danau O'Higgins, bilangan yang diminta di sini adalah negatif 834. Oke? Nah, kalimat kedua. Kedalaman Danau O'Higgins adalah 3 kali kedalaman Danau Towiti yang ada di Sulawesi Selatan di Indonesia. Konsep ini kalian harus paham maksudnya bagaimana. Kedalaman O'Higgins 3 kali kedalaman Danau Towiti. Menurut kalian, lebih dalam mana? Lebih dalam Danau O'Higgins atau Danau Towiti? 3 kali kedalaman Danau Towiti. Artinya di sini adalah jelas. Danau O'Higgins adalah jauh lebih dalam 3 kali lipat daripada kedalaman Danau Towiti. Berarti nanti akan ada operasi hitung perkalian atau pembagian. Iya, karena yang ditanyakan adalah Danau Towiti, tentukan kedalaman Danau Towiti dalam bentuk bilangan bulat negatif. Pasti, karena dalam diminta adalah kedalaman. Pasti nanti nilainya adalah negatif. Oke. Nah, kalau di sini berarti 834 negatif itu Danau O'Higgins. Artinya, untuk mengetahui kedalaman Danau Towiti, artinya negatif 834 ini harus kita dengan angka 3 kali lipat tadi, itu harus kita kali atau kita bagi. Ingat, logika kita adalah berkata, kedalaman O'Higgins 3 kali kedalaman Towiti. Artinya Towiti adalah lebih dangkal, sedangkan O'Higgins adalah lebih dalam. Berarti angka yang diminta nanti adalah lebih kecil atau lebih besar? Pasti lebih kecil, karena lebih kecil Danau Towiti kedalamannya lebih dangkal, berarti di sini ada operasi pembagian. Oke, karena Danau Towiti lebih dangkal, artinya nanti lebih kecil dari nilai 834. Dan di sini tadi ada kata 3 kali lipat kedalamannya. Berarti ada operasi pembagian di sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan dulu hasilnya nanti, positif atau negatif. Lihat ini, bilangan positif atau negatif? Negatif ya. Negatif. Sedangkan pembaginya adalah bilangan positif. Artinya berbeda, pasti nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Oke? Kita lanjutkan pembagian dengan cara manual. Nah, kita jangan tinggalkan konsep ini. Sampai kapanpun kalau kalian belum menemukan cara yang baru, gunakan cara yang lama. 834 abaikan ya tandanya, karena kita sudah temukan hasilnya pasti bilangan negatif. 834 dibagi 3. Oke, lanjut. 3 kali berapa? 2. 2 kali 3, 6. Hasilnya dikurangi, sisa 2. Turun 3. Berapa? 7. 7 berapa? Kali 3, 21. Kurangi, sisa 2. Turun 4. 4. 3 kali berapa? 24. 8. Berapa? 24. Sisanya habis.
Oke, berarti di sini menghasilkan angka negatif 278. Artinya kedalaman Danau Towuti adalah 278 meter. Ingat di sini jangan ditulis ya. Ya, yang ditulis untuk menghasilkan operasi hitung adalah negatif 278 meter. Kalau sudah diganti negatif dengan kata kedalaman, berarti jangan ditulis lagi negatifnya. Oke? Makna negatif di sini tadi adalah kedalaman. Berarti di sini adalah kedalaman 278 meter. Tapi kalau negatifnya sudah berupa kata kedalaman, berarti di sini cukup ditulis 278 meter. Pasti kedalaman berada di bawah air. Oke. Oke, selesai untuk nomor 2. Ya. Kita lanjut ke nomor 4. Kita tinggalkan ya, nomor 2, nomor 3. Kita ke nomor 4. Untuk nomor 4, anak-anak, kita baca dulu. Satu kalimat berhenti, maknai. Suhu udara di kota Toronto, Kanada. Nah, dari Argentina kita dibawa ke Kanada. Turun ya. Kata turun jangan sampai lupa. Rata-rata 3 derajat Celcius per 2 jam. Jadi setiap 2 jam suhunya turun 3 derajat Celcius. Kita coba aja. Kita logika. Misalkan ini di luar soal. Misalkan Pak Tua suhu badannya berapa ya normalnya? 36 derajat. Ya, misalkan ini 36 derajat Celcius. Sekarang jam menunjukkan pukul 11. Saat ini pukul 11.00. Kalau suhu udara turun 3 derajat, suhu badan turun 3 derajat Celcius per 2 jam, artinya 2 jam lagi pukul 13. Berarti suhunya turun berapa ini? 3 derajat, berarti tinggal berapa? 33. 2 jam lagi, berarti dari pukul 13 pukul 15. Turun lagi 3, berarti tinggal 30 derajat Celcius. Oke, konsepnya seperti ini. Turun 3 derajat setiap 2 jam. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Oke. Sudah? Oke. Kita tulis dulu. Suhu awalnya nih pada pukul 12. Ini sudah tidak digunakan ya. Ya, tidak digunakan. Oke. Pukul 12. Oke, kita catat di sini. Ada kata penting di sini. Informasi penting. Pukul 12. Suhunya di Kanada ya. Suhu di Kanada adalah pada pukul 12 adalah 8 derajat Celcius. Oke, di sini. Oke ya? Oke. Pertanyaannya adalah pada pukul 20, pukul 8 malam. Ya, kita cek aja. Setiap berapa jam turunnya? 2 jam. Berarti di sini setelah pukul 12, setelah 2 jam pukul 14. Setelah pukul 14 pukul 16. Setelah 16 2 jam lagi pukul 18. 2 jam lagi pukul 20. Stop di sini. Ya, sampai di pukul 20. Oke. Jam 12 suhunya 8 derajat Celcius. Lihat turunnya berapa? Turunnya 3 derajat per 2 jam. Ini jamnya sudah kita ketahui. Tinggal kita turunkan 3 saja. 8 turun 3. Berarti tinggal suhunya 5 derajat Celcius. Oke. Nih. Sekarang pukul 16. Berarti turun 3 lagi. Tinggal 2 derajat Celcius. Nah, di sini. 2 derajat Celcius. Turun 3. Ya. Kita gunakan kemarin. Kita gunakan konsep lubang dan isi. Nah, setelah itu berarti kita kurangi 3. Tinggal berapa? Negatif 1 derajat. Oke, turun lagi. Terakhir di jam 20, kita turun 3 derajat lagi. Berarti turun menjadi lubang 1 ditambah lubangnya 3. Berarti lubang 4. Negatif 4 derajat Celcius. Ketemu di pukul 20,
suhunya mencapai negatif 4 derajat Celcius. Selesai. Ya, tolong videonya disimpan ya. Jangan lupa klik like and subscribe. Ya, selesai. Di sini berarti sudah kita ketahui berapa suhu udara di kota Toronto pukul 20. Jawabannya adalah suhu kota Toronto pada pukul 20.00 adalah negatif 4 derajat Celcius. Selesai. Oke, kita soal terakhir. Di soal terakhir ini adalah soal yang menurut Pak Toha paling berat. Nah, tapi akan mudah saat kalian bisa memahami maksud dari kalimat per kalimat. Oke, anak-anakku, semangat terus berproses. Yang pertama, kita baca satu kalimat berhenti, satu kalimat berhenti. Kita buat kode-kode boleh nanti, semudah kalian lah untuk memahami bagaimana. Kalau dari Pak Toha menyampaikannya seperti ini. Oke, dalam suatu ujian seleksi Olimpiade Matematika, penilaian itu ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, ketentuan ini artinya adalah kalau ada ketentuan berarti aturan penskoran penilaian. Oke, kalau ada aturan berarti semua nanti yang terlibat dalam Olimpiade Matematika ini harus ikut dalam aturan tersebut. Berarti tidak ada yang dispesialkan atau yang tidak terikat dengan aturan. Semuanya harus terikat dengan aturan. Konsepnya, aturannya, jawaban benar diberikan nilai positif 3. Oke, kita buat di sini. Benar itu diberikan nilai 3. Artinya kalau benar 1 dapat skor 3, benar 2 berarti dapat skor 6, benar 3 dapat skor 9. Artinya perkalian. Betul? Oke, berarti benar dikalikan positif 3. Ini aturan yang pertama. Betul? Oke, salah. Kalau salah 1 diberikan skor negatif 1. Salah 1 min 1, salah 2 berarti min negatif 2, salah 3 berarti negatif 3. Artinya di sini ada perkalian bilangan negatif. Oke? Sedangkan tidak jawab, TJ tidak menjawab, itu diberikan skor 0. Oke. Situ ya. Ini adalah aturannya. Aturan harus dipatuhi. Oke, kita ke soal. Ya, kita baca di sini. Sampai di sini ya tadi sudah. Dari 100 soal, Ares menjawab 95 soal. Kita garis bawahi. Dari 100 soal, Ares menjawab 95 soal. Berarti ada berapa soal yang tidak terjawab di sini? Dari 100, Ares berhasil menjawab 95. Artinya, ada berapa soal yang tidak terjawab? Ya, hitungannya adalah 100 dikurangi 95. Sisa berapa? 5 yang tidak terjawab. 5 ini TC. Oke, berarti di sini adalah 5 yang tidak terjawab. 5 toh? Kita masukkan ke sini, kita selesaikan dulu. 5 dikali kalau tidak terjawab skornya adalah 0. 5 dikali 0. Berapapun bilangannya dikali 0 tetap 0 hasilnya. Oke, 1 sudah selesai. Kembali. Yang dijawab adalah 95 dan ini 78 diantaranya benar. Berarti yang benar berapa? 78. Oke, sampai di sini paham? Yang benar adalah 78. Berarti benar diisi angka berapa? 78. Untuk aturannya, jika benar ada dikalikan
3. Berarti 78 dikalikan 3. Berapa? Kita hitung di sini. 78 kali 3. Nah, oke. 8 kali 3. 24. Berarti tulis 4. Simpan 2. 7 kali 3. 21. 21 tambah 2. 23. Artinya, skor untuk jawaban benarnya memperoleh 234. Pak, yang salah bagaimana? Kita cari di sini. Yang dikerjakan oleh Ares. Nah, ini yang Ares kerjakan tadi adalah 95. Ini yang dikerjakan. Kalau soal dikerjakan itu kemungkinannya cuma ada 2. Apa? Benar atau salah. Oke, saya ulangi. Yang dikerjakan soal itu kemungkinannya cuma 2. Pekerjaannya benar atau salah. Nah, sekarang yang dikerjakan adalah 95. Sedangkan tadi di sini adalah 78 jawabannya benar, berarti ada yang salah. Berarti untuk mencari yang salah berarti 95 dikurangi 78. Berapa kira-kira anak-anak jawabannya? Ada berapa ya? 17 soal. Ya, 17 soal yang salah. Betul loh? 95 dikurangi 78. Jawabannya adalah 17 soal salah. Betul ya? Artinya 70 soal itu adalah banyak soal yang salah. 17 itu adalah banyak soal yang salah. Artinya di sini kita ganti 17. Untuk setiap soal salah nilainya adalah negatif 1 dikali negatif 1. Jawabannya positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. Berapa? 1 kali 17? 17. Oke. Di sini tinggal kita jumlahkan semuanya. Oke, berarti 234 kita pindah ke sini ya. 234 ditambah dalam kurung negatif 17 ditambah 0. Ini semuanya harus kita jumlahkan karena nilai total dari seluruh aspek, dari yang benar, yang salah, dan yang tidak terjawab. Karena aturannya ini kita sudah hitung di sini, tinggal kita jumlahkan seluruhnya. Berapa hasilnya anak-anak? Ada isi 234 ditambah lubang. Nah, di lubang 17 artinya menjadi berkurang nanti isinya, oke? 234 ditambah negatif 17 ditambah 0 hasilnya adalah, silakan dihitung. Silakan dihitung. Saya hitung 5 mundur, harus ketemu. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Jawabannya adalah 217. Ya. Ketemu hasil akhirnya adalah 217. Pertanyaannya apa? Ya. Peserta dinyatakan maju ke babak berikutnya jika nilai minimal 200. Tentukan nilai yang diperoleh Ares. Ya, nilai yang diperoleh Ares. Kita sudah menemukan. Nilai Ares adalah 217. Oke? Setelah itu, apakah Ares lolos ke babak berikutnya? Ini pertanyaannya 2 ya. Nilai yang beroleh Ares dan apakah Ares lolos ke babak berikutnya? Nilai minimal, perhatikan di sini. Peserta dinyatakan maju ke babak berikutnya jika memiliki nilai minimal. Minimal adalah yang paling sedikit, 200. Sedangkan nilai Ares berapa? 217. Kesimpulannya, Ares bisa maju ke babak berikutnya atau tidak? Nilai Ares 217. Syarat untuk maju ke babak berikutnya nilainya 200. Berarti lebih dari 200 atau kurang dari 200? Lebih dari 200. Artinya Ares lolos ke babak berikutnya. Oke, terjawab. Ya, pembahasan kita seperti itu, anak-anak. Jangan lupa pelajari lagi, belajar terus, berproses terus, lalu sertakan Allah dalam setiap
usaha kita. Demikian anak-anak, semoga pembahasan ini nanti bisa mempermudah kalian untuk memahami. Tolong diklik simpan supaya kalian bisa memutar ulang video-video ini, supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Ya, akhirnya selamat belajar anak-anak. Jangan menyerah, bagi yang belum bisa jangan menyerah. Tolong Bapak pesan, jangan menyerah. Usaha terus, berdoa terus. Kalian pasti bisa untuk menguasai materi-materi yang harus kalian selesaikan. Demikian, semangat terus. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.